Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Kita sudah sampai materi mana? Kita sudah sampai pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Bu Yulistri harap hari ini kamu siap untuk menerima pelajaran pada subtema 2. Sekarang persiapkan dirimu, persiapkan alat tulis dan bukumu, dan jangan lupa juga persiapkan buku paket tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 pada halaman 62. Sekarang mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, kita sudah mulai di subtema 2, pembelajaran 1. Apa judul subtema 2? Judul subtema 2 adalah Hewan Sahabatku. Mata pelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Mari kita baca bacaan yang ada di situ. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Mata pelajaran IPA. Hewan-hewan di Asia Tenggara. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Mengapa gajah putih adalah usaha yang sangat mahal? Karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, itu orang yang sedang mengelola ikan tuna. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahar hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, itu adalah hewan burung takurnya. Tadi Bu Yulistri sudah menyebutkan beberapa hewan yang ada di ASEAN. Hewan-hewan yang hidup di ASEAN itu contohnya yaitu gajah putih, kemudian ada ikan tuna, ada burung takur dahan yang ada di Malaysia. Nah, sekarang hewan-hewan apa lagi yang ada di sini? Nah, kita sebutkan hewan-hewan lainnya adalah ada ikan, burung cendrawasih, kura-kura, buaya, ular, anak kucing, ada sapi juga, ada ikan hiu, lalu ada anak singa dan ayam. Setelah ini, kita akan mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan proses perkembangbiakannya. Tadi Bu Yulistri sudah menyebutkan nama-nama hewan. Nah, hewan-hewan itu tadi nanti akan Bu Yulistri masukkan dalam diagram Venn. Diagram Venn ini sudah Bu Yulistri bagi menjadi beberapa bagian. Mana yang termasuk dalam kategori hewan yang proses perkembangbiakannya secara beranak, mana yang kategori proses perkembangbiakannya secara bertelur, dan mana hewan yang masuk dalam kategori proses perkembangbiakannya secara beranak sekaligus bertelur. Di sini ada anak singa, ikan paus, sapi, lalu kucing. Hewan-hewan ini masuk dalam kategori proses perkembangbiakannya secara beranak atau yang biasa disebut dengan vivipar. Lalu ada burung, ada pula kura-kura, ikan, ayam, dan buaya. Binatang-binatang ini termasuk dalam kategori proses perkembangbiakannya secara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Nah, sekarang ada pula binatang yang proses perkembangbiakannya selain bertelur sekaligus juga beranak. Nah, binatang apa saja yang ada di situ? Di sini ada ikan hiu dan ular. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang contoh binatang apa saja. Lalu,
Bagaimana tentang proses perkembangbiakannya? Mari kita pelajari pada pelajaran setelah ini. Nah, sekarang kita bahas bersama tentang kemampuan hewan berkembang biak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Tentu bisa. Tadi kan sudah Bu Yus disebutkan. Nah, bisa kan? Nah, sekarang vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Tentu bisa. Tadi sudah kita bahas. Binatang apa saja kah itu? Selanjutnya ada ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak-anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar? Pasti bisa. Tadi sudah kita bahas. Manfaat perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Nanti kita akan membahas satu persatu. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain 1. Embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnio sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Lalu, manfaat apa pada perkembangbiakan hewan secara vivipar? Yaitu 1. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya, sehingga menghindari serangan dari predator. Kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Mata pelajaran IPS. Anak-anak, kita sekarang sudah sampai pada mata pelajaran IPS. Kita akan belajar lagi tentang ASEAN. Pada saat ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, sekarang kita mulai membicarakan potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kita mulai dari Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, ini gambar ilustrasi petani-petani dari Filipina.
Negara selanjutnya adalah negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Gambar ilustrasi yang ada di sini adalah gambar sektor pariwisata. Di Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang menghasilkan devisa negara pada sektor pariwisata, misalnya Pulau Bali. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Nah, ini ilustrasinya, mereka sedang menanam padi di sawah. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara yang kita bahas selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, kita sekarang sudah sampai Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara terakhir yang kita bahas adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang penduduk lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sekarang, mari kita membandingkan dua negara ASEAN dari kehidupan ekonominya. Sekarang ini Bu Yulistri akan mengambil dua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Malaysia. Membandingkan dua negara ini, Bu Yulistri masukkan ke dalam diagram Venn. Ya, dalam diagram Venn ini kita akan mengetahui mana perbedaan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam bidang sektor ekonominya, lalu mana persamaan antara Indonesia dan Malaysia pada sektor ekonominya. Kalau Indonesia, pariwisata, sumber daya alamnya melimpah. Tapi di Malaysia
hanya perdagangan internasional yang menjadi sektor ekonominya. Tapi antara kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu memiliki sektor ekonomi berupa pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor minyak, dan gas bumi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar mencari ide pokok, tapi bukan dari membaca, melainkan dari mendengar. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan kamu mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Dan teks laporan ini berjudul Bebek. Dengarkan yang Bu Listri bacakan. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Dari yang sudah kamu simak dan kamu dengarkan apa yang tadi Bu Yulistri bacakan tentang 2 paragraf bacaan yang berjudul Bebek. Sekarang mari kita mencari ide pokoknya. Paragraf yang pertama yang berbunyi, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kalimat utama paragraf ini adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Lalu apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua berbunyi, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Kalimat utama pada paragraf kedua ini yaitu, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Lalu, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah bulu bebek tidak pernah basah. Dengan berakhirnya pelajaran Bahasa Indonesia, maka berakhir pula pelajaran tematik pada hari ini. Tugas-tugas kalian akan Bu Yulistri kirim pada link yang akan di-share nanti di grup WA. Kerjakan dengan baik dan seksama, terutama pada waktu mengerjakan Bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik apa yang Bu Yulistri bacakan. Sekian dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.